Kembali di Breaking News, pemirsa, kita sudah bersama dengan salah seorang korban terdampak gempa, ada Mbak Nur Hanifah yang merupakan warga Kampung Cilengsi, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Selamat siang, Mbak Hani. Siang, Kak. Mbak Hani, bisa diceritakan bagaimana kondisi saat ini di sana, Mbak? Mungkin di sini terdampak cukup parah juga ya, soalnya masuk di Kecamatan Cugenang. Di sini juga dari logistik posko pun masih belum memadai, kayak selimut. Jadi mungkin pasokan obat-obatan juga masih kurang. Di mana tepatnya Anda berada, Mbak? Ya, gimana? Di mana tempat Anda berada tepatnya? Di Kampung Cilengsi. Kampung Cilengsi ya, artinya belum ada bantuan, distribusi bantuan yang diterima di sana, seperti apa? Sampai sekarang belum ada, baru cuma satu tenda dari TNI, tapi di sini warga lebih banyak, masih kekurangan, banyak kurangnya gitu. Dan ini dari tenda juga dari terpal yang udah gimana ya, masih bolong. Kalau hujan atau kayak gimana, pasti ya. Oke, kalau untuk akses ke tempat Anda berada, apakah tertutup atau bisa diakses? Ada satu akses yang nggak tertutup, tapi kalau dari jalur Cugenang emang ketutup, Kak. Oke, artinya distribusi, ada kemungkinan distribusi belum sampai ke tempat Anda karena tertutup akses. Akses mana yang tadi Anda katakan terbuka? Terbuka dari akses Jonggol. Oke, Kan kalau artinya lewat puncak nggak bisa. Cugenang sampai sekarang belum bisa katanya. Oke, artinya jika melalui akses dari Jonggol, distribusi logistik bisa dilakukan ya, bisa diberikan ke tempat Anda. Ya. Oke, Mbak Hani, apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Yang pertama itu tenda. Soalnya nggak memadai banget gitu di sini. Yang kedua mungkin dari logistik, selimut juga. Oke, kami juga melihat banyak anak-anak di sana, kondisinya seperti apa? Anak-anak dan orang tua di sana, Mbak? Paling cuma luka-luka ringan. Ada juga ini yang patah. Paling parah sama ini. Parah katanya. Kakinya, terus ini. Oke, Mbak Hani ini mengalami patah tulang, belum dapat perawatan? Belum, soalnya belum ada sampai ke sini ambulans. Tadi ada pengobatan tapi cuma lewat doang. Oh, ada pengobatan cuma lewat doang katanya. Oke. Jadi kelewat mungkin. Bawahnya itu desa itu. Oke. Oh iya. Oke, Mbak Hani, petugas di sana apakah ada yang mendampingi? Nggak ada. Di sini nggak ada. Obatan pun belum keterima katanya. Oke, baik. Harusnya udah ada. Baik, artinya memang warga di sana membutuhkan satu logistik, kemudian dua perawatan dengan segera ya, melalui akses jalan Jonggol yang tadi Anda katakan ke sana. Mungkin lebih dan juga sama tendanya, soalnya banyak anak kecil. Iya, dan juga balita gitu. dan juga tenda-tenda untuk mengungsi di sana. Mudah-mudahan ini dilihat langsung dan didengar oleh petugas terkait melalui tayangan Breaking News di iNews. Tapi yang saya penasaran juga, Mbak Hani, boleh diperlihatkan kepada kami dampak gempa terhadap rumah-rumah warga di sana seperti apa? Mbak Hani, boleh diperlihatkan kepada kami? Baik. Ini salah satunya mungkin. Ya, bisa sambil diceritakan Mbak Hani seperti apa? Ini kebanyakan kalau daerah Cilengsi, Kadu Dampit sampai Cugenang, rata-rata robohnya semua. Sampai rata kayak gini gitu. Ada berapa rumah kira-kira yang terdampak? Berapa ratus ya? Yang di sini saya aja sekitaran sini udah 20 kakak. Oke. Mbak Hani, kalau untuk warga di sana yang meninggal dunia dan yang luka-luka ada berapa? Semalam kalau di sini cuma ada 2 orang yang tertimpa, udah beres dimakamin. Nah, kalau di Kadu Dampit banyak
Semalam baru beres dievakuasi itu sekitar jam 3 malaman. Oke, kalau di tempat Anda sendiri ada 2 orang meninggal dunia sudah dimakamkan ya? Sudah. Tidak ada yang tertimbun dan hilang? Tidak ada. Kemarin langsung ketemu gitu. Oke, Mbak Hani pada saat kejadian kemarin seperti apa? Mbak sedang melakukan aktivitas apa di sana? Kemudian apakah di sana juga warga di sana sedang melakukan aktivitas? Paling aktivitas jemput sekolah anak-anak. Kemarin saya jemput sekolah adik. Terus pas nyampe rumah, di sini juga lagi masih pada ibu-ibu masih pada mejeng gitu ya depan rumah kayak gitu. Tiba-tiba gempanya kan nggak beraturan gitu, nggak pelan dulu, ini langsung gede gitu. Makanya yang di dalam juga keluar rumah ada yang ketimpa, dari yang luka-luka itu banyak gitu. Soalnya mendadak banget gitu gempanya. Oke, kalau untuk posko pengungsian sampai saat ini belum ada ya di Cilengsi? Baru 1-2 mungkin, soalnya itu juga dari TNI. Oke, artinya TNI sudah sempat masuk ke Kampung Cilengsi ya? Iya, tapi baru cuma memberikan tenda saja. Oke. Nah, kemudian korban yang rata-rata anak-anak dan lansia, tadi yang seperti Anda perlihatkan kepada kami, seperti apa keadaannya? Apakah butuh penanganan secara khusus, ataukah ada situasi darurat yang dialami? Untuk anak-anak balita yang harus ditangani secara khusus. Tapi sampai sekarang belum ada gitu dari pihak kesehatan nyampe ke sini. Tadi cuma lewat-lewat doang katanya. Oke, pada saat petugas lewat tidak dipanggil oleh warga desa atau seperti apa informasinya? Ya, udah dipanggil katanya, tapi ini bagiannya ke kampung yang bukan ke kampung yang ini katanya gitu. Jawab dari para kesehatan. Oke, Mbak Hani, boleh ceritakan kepada kami sekali lagi apa yang paling dibutuhkan oleh warga di Kampung Cilengsi? Semoga ini juga ditonton oleh pihak terkait agar segera memberikan bantuannya ke sana. Baik, yang sangat dibutuhkan itu yang pertama tenda, yang kedua logistik, dan yang ketiga pasokan obat sama yang mendampingi gitu kayak kesehatannya seperti bidan. Oke, baik. Semoga ini didengar oleh pihak terkait dan kita doakan bersama bantuan segera datang di Kampung Cilengsi, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih Mbak Hani sudah meluangkan waktu bersama kami di Breaking News. Selamat siang. Ya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, masa darurat gempa Cianjur akan ditangani secepat mungkin. Sementara untuk penanganan gempa akan menggunakan dana siap pakai dari Kabupaten Cianjur sebesar 5 miliar dan dana provinsi sebesar 20 miliar rupiah. Mengenai masa darurat itu akan ditangani secepat mungkin karena semakin cepat semakin baik sehingga memperpendek penderitaan para korban. Kemudian untuk bantuan dana disepakati bahwa nanti akan ada dana siap pakai yang digunakan dari pemerintah kabupaten itu sebesar 5 miliar untuk sementara, dan kemudian untuk dari pemerintah provinsi sebesar 20 miliar, sedangkan sisa dana elastisitasnya, dana yang dibutuhkan di luar itu nanti akan disupport dari BNPB. Dan sekarang BNPB juga sudah menggelontorkan dana bantuan untuk bantuan sementara sekitar 500 juta dan bantuan yang lain ada sekitar 1 miliar. Kemudian 1,5 miliar secara alat, kurang 1,5 miliar. Kemudian tadi disepakati bahwa untuk penanganan ini ditangani secara paralel, yaitu penanganan tanggap bencana yang mengutamakan kepada korban, baik korban hidup, korban meninggal maupun korban cedera berat. Korban maksud saya korban luka-luka baik ringan maupun berat,
pada saat yang bersamaan nanti akan ada pendataan untuk menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama rumah-rumah yang terkena, baik itu mengalami kerusakan ringan, kerusakan berat maupun yang fatal, itu akan didata paling secepat mungkin, sehingga nanti begitu selesai tahap tanggap langsung kita bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk ada 2 jalan yang sekarang mengalami tidak bisa ditembus karena ada longsor, yaitu 1 jalan nasional dan 1 jalan kabupaten, dan diharapkan dan kita target hari ini selesai, sehingga akses kendaraan tidak akan terganggu. Dari tadi Pak Kapolda sudah janji untuk jalan nasional itu 3,5 jam mulai hari ini dari jam sekarang, sehingga nanti 3,5 jam ke depan itu jalan itu sudah bisa dilewati. Dan begitu juga untuk jalur kabupaten nanti kita usahakan juga ditangani secara simultan. Kemudian untuk jembatan yang putus, ada 1 jembatan yang putus, itu nanti akan segera saya informasikan kepada Pak Menteri PUPR untuk segera dibangun jembatan darurat. Kemudian untuk prioritas yang sekarang akan kita lakukan yaitu membongkar atau menggali timbunan-timbunan yang kemungkinan di dalam timbunan itu ada korban, terutama korban hidup. Kita harapkan hari ini selesai. Tadi dari Pak Basarnas sudah menyanggupi hari ini nanti timbunan-timbunan yang diduga kuat ada korban, terutama masih korban hidup, itu akan diselesaikan hari ini. Dengan demikian maka untuk korban yang masih hidup mudah-mudahan masih bisa diselamatkan secepat mungkin. Kepala Basarnas menyebut fokus tim SAR saat ini adalah mencari dan mengevakuasi korban gempa yang tertimbun reruntuhan. Dan berikut pernyataan lengkap Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Mencari orang-orang yang ada di dalam gedung-gedung yang kelihatan runtuh parah, itu yang kita datangi, Mbak. Sebetulnya kita memiliki peralatan yang bisa mendeteksi ada masih hidup atau tidak. Ya itu kita segera scanning sambil berjalan. Itu fokusnya. Karena apa? Ya orang lain tidak akan bisa membantu mencari dan tidak punya pengalaman kan orang-orang yang ada di dalam reruntuhan. Fokus kita itu dulu secara cepat nih. Nah, masalah yang mendapatkan korban dan sebagainya segera kita berangkat lagi, mendapatkan korban lagi yang bisa berikan bantuan pertolongan pertama, kemudian kita kirimkan lagi ke rumah sakit dan kita langsung berangkat lagi.